Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Hasani. Saya Ilana Rianti. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan modul 15. 15.1 Application, Presentation, dan Session. Pada materi ini kita membahas 3 lapisan teratas pada modul jaringan, yaitu Application, Presentation, dan Session. Ketiga lapisan ini membantu pengguna agar bisa menggunakan layanan jaringan seperti membuka website, mengirim email, atau melakukan video call. 15.1.1 Application Layer. Jadi application layer itu adalah lapisan yang langsung berhubungan dengan pengguna. Disinilah aplikasi seperti browser, email, atau chat menggunakan layanan jaringan. 15.1.2 Presentation dan Session Layer. Presentation layer bertugas mengatur format data, misalnya proses enkripsi atau kompresi data. Sedangkan session layer bertugas membuat, menjaga, dan mengakhiri koneksi atau sesi komunikasi antara dua perangkat. 15.1.3 TCP atau IP Application Layer Protocol. Pada model TCP atau IP, ketiga lapisan ini digabung menjadi application layer. Di dalam terdapat berbagai protokol seperti HTTP untuk web, VTP untuk transfer file, DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address, dan SMTP untuk mengirim email. Jadi, application layer adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Lapisan ini memungkinkan berbagai aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol yang sesuai. Selanjutnya, 15.2 P2Peer. Pada materi ini kita akan membahas dua cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan, yaitu client server dan peer-to-peer. Keduanya memiliki cara kerja yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. 15.2.1 Client server model. Pada client server, ada satu komputer yang berperan sebagai server untuk menyediakan layanan, sedangkan komputer lain sebagai klien yang meminta layanan tersebut. Contohnya saat kita membuka website atau login ke sistem. 15.2.2 Peer-to-peer network. Berbeda dengan client server. Pada peer-to-peer, semua perangkat memiliki peran yang sama. Setiap perangkat bisa menjadi pengirim maupun penerima data tanpa harus melalui server. 15.2.3 Peer-to-peer application. Peer-to-peer application itu adalah aplikasi yang menggunakan konsep peer-to-peer, sehingga pengguna bisa langsung berbagi data dengan pengguna lain. 15.2.4 Command P2P application. Contoh aplikasi P2Peer dalam aplikasi berbagi file, game multiplayer, dan beberapa aplikasi komunikasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung. Jadi perbedaan utamanya adalah client server bergantung pada server sebagai pusat layanan, sedangkan peer-to-peer itu memungkinkan semua perangkat saling berbagi data secara langsung. Oke, sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan modul 15.3, yaitu Web and Email Protocols. Pertama, pengertian dari web protokol adalah aturan komunikasi di internet, lalu digunakan untuk mengakses dan mengirim data di web. Contohnya seperti HTTP lalu HTTPS. Selanjutnya HTTP dan HTML. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk komunikasi antara klien dan server. Lalu HTML yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa untuk membuat halaman web. Selanjutnya adalah cara kerjanya, yaitu pertama, klien meminta halaman, lalu server mengirim HTML dan browser menampilkan halaman. Selanjutnya adalah cara kerja HTTP, yaitu klien mengirim request ke server, lalu server memberikan respons dan bersifat stateless, tidak menyimpan data pengguna, menggunakan port 80. HTTPS Secure adalah versi aman dari HTTP, menggunakan ekspresi SSL atau TLS, data lebih aman dari penyadapan, menggunakan port 443. HTTP tidak aman. Perbedaan HTTP dan HTTPS. Pertama, HTTP adalah HTTP tidak aman dan tidak terenkripsi, lalu HTTPS aman, data terenkripsi dan digunakan pada website modern. Selanjutnya, pengertian dari email protokol. Email protokol adalah aturan pengiriman dan penerimaan email
digunakan agar email bisa dikirim dan dibaca. Lalu protokol utamanya ada SMTP, lalu POP3, dan IMAP. Selanjutnya SMTP, yaitu Simple Email Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email bekerja dari klien ke server atau antar server. Portnya yaitu ada 25, itu defaultnya, lalu ada 587 yaitu Secure Submission. Selanjutnya yaitu POP3, yaitu Pop Office Protocol v3, digunakan untuk mengambil email dari server. Lalu email biasanya di-download ke perangkat, selanjutnya email bisa terhapus dari server. Ini cocok untuk penggunaan offline. Selanjutnya yaitu IMAP, yaitu Internet Message Access Protocol, digunakan untuk mengakses email di server. Lalu email tetap tersimpan di server, bisa diakses dari banyak perangkat dan cocok untuk penggunaan modern. Selanjutnya adalah protokol POP3 dan IMAP. POP3 yaitu download email tidak sinkron antar perangkat. Selanjutnya IMAP yaitu sinkron email, biasa bisa akses dari banyak device. Selanjutnya alur pengiriman emailnya adalah user menulis email, lalu email dikirim melalui SMTP, lalu server tujuan menerima email, dan user penerima mengambil email via POP3 atau IMAP. Lalu kesimpulannya adalah HTTP atau HTTPS digunakan untuk web, lalu HTTPS lebih aman dari HTTP. Jadi email menggunakan dua, yaitu SMTP untuk mengirim, lalu POP3 atau IMAP untuk menerima. Jadi IMAP lebih fleksibel dibandingkan POP3. Selanjutnya yaitu di modul 15.4 yaitu IP address service. Itu IP address service adalah layanan pada application layer yang membantu perangkat memperoleh dan menggunakan alamat IP dengan mudah. Dua layanan utama adalah yang pertama DNS, yaitu Domain Name System. Gunanya untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang kedua ada DHCP atau juga dinamakan Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat. Selanjutnya di 15.4.1 yaitu Domain Name System. DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna tidak perlu menghafal alamat IP. Contohnya seperti 198.132.9.25. Proses DNS. Pengguna mengetik nama domain pada browser, komputer mengirim DNS query ke DNS server. Langkah ketiga, DNS server mencari alamat IP yang sesuai, dan yang keempat, DNS server mengirim DNS response, dan yang kelima, klien menggunakan alamat IP tersebut untuk mengakses server. Selanjutnya itu DNS message format. DNS menggunakan recursive record untuk menyimpan informasi nama domain. Jenis-jenis record tersebut yang pertama ada A, yaitu IPv4 address. Selanjutnya ada A dan A. IPv6 address, NS name server, MX itu mail server. Bagian pesan DNS, yang pertama ada question, yang kedua ada answer, yang ketiga ada authority, dan yang keempat ada additional. Selanjutnya ada DNS hierarchy. DNS menggunakan struktur hierarki agar pengelola domain lebih mudah. Tingkat DNS yang pertama ada root domain, yang kedua ada top level domain TLD. Itu ada .com, yang kedua ada .org, yang ketiga ada edu, yang keempat ada AU, dan yang ketiga ada CO. Second level domain itu menggunakan cisco.com. Subdomainnya itu www.cisco.com. 15.4.4 itu the NS lookup command. NS lookup adalah perintah untuk menguji dan memverifikasi kerja DNS. Fungsinya itu mengetahui alamat IP suatu domain, memastikan DNS server bekerja dengan baik, membantu troubleshooting DNS.
Contohnya seperti nslookup www.cisco.com. Output akan menampilkan nama server DNS, alamat IP server DNS, alamat IP domain yang dicari. Poin pentingnya itu digunakan administrator jaringan untuk mengecek DNS. Selanjutnya itu ada 15.4.5 yaitu syntax checker DNS lookup command. Nah, ini berisi latihan. Langsung saja kita ke 15.4.6 itu Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat juga DHCP. Ringkasannya, DHCP memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang bergabung ke jaringan. Informasi yang diberikan DHCP yang pertama ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, DC type. Keuntungan DHCP itu mengkonfigurasi secara otomatis. Selanjutnya ada mengurangi kesalahan konfigurasi, memudahkan administrasi jaringan dan menghemat waktu. Selanjutnya ada DHCP operation. DHCP bekerja menggunakan proses DORA. Tahapan DORA yang pertama itu discover atau klien mencari DHCP server. Yang kedua ada offer atau juga DHCP server menawarkan alamat IP. Yang ketiga ada request. Klien meminta alamat IP yang ditawarkan. Yang keempat ada acknowledgement atau disebut juga ACK. DHCP server mengkonfirmasi dan memberikan konfigurasi jaringan. Selanjutnya ada Lab Observer DNS Resolution, praktikum untuk mengamati proses DNS resolution. Skip saja, kita lanjut ke 15.4.9 Check your understanding IP address service. Bagian evaluasi untuk menguji pemahaman mengenai materi IP address service. Materi yang diuji yang pertama itu ada fungsi DNS, jenis DNS record, hierarki DNS, perintah NS lookup, perintah DHCP, dan tahapan DORA, perbedaan DNS dan DHCP. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul 15.5 yaitu file sharing service. File sharing service adalah layanan pada application layer yang memungkinkan pengguna berbagi, mengirim, menerima, dan mengakses file melalui jaringan. Dua protokol utama yang dibahas adalah FTP atau File Transfer Protocol dan SMB yaitu Server Message Block. File yang pertama ada 15.5.1 File Transfer Protocol. FTP File Transfer Protocol tersebut adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan TCP atau IP. Fungsi FTP itu mengunggah atau mengupload file ke server, mengunduh atau mendownload file dari server, dan mengelola file pada server. Itu membuat dan menghapus atau mengganti nama file jika memiliki izin. Cara kerja FTP itu, klien terhubung ke FTP server, pengguna melakukan login menggunakan username dan password. Yang ketiga, klien mengirim atau mengambil file dari server. Yang keempat, setelah selesai koneksi ditutup. Selanjutnya ada server message block. Itu adalah protokol berbagi file, folder, printer, dan sumber daya jaringan yang banyak digunakan pada sistem operasi Windows. Fungsi SMB tersebut itu yang pertama ada berbagi file, berbagi folder, berbagi printer, mengakses file dari komputer lain melalui jaringan. Cara kerjanya itu klien meminta akses ke file atau folder pada server. Server memverifikasi hak akses pengguna. Jika diizinkan, server memberikan akses ke file atau sumber daya yang diminta. Klien dapat membaca, menulis, atau mengubah file sesuai izin yang diberikan. Selanjutnya, check your understanding file sharing service. Bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai layanan berbagi file. Materi yang diuji itu fungsi FTP, port yang digunakan FTP, dan lain-lain sebagainya. Jadi
segitu saja. Jadi sekian presentasi yang kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.